Dua, tiga. Kami dari seperti kasih Tuhan. Ayo kasih. Kelompok Bapak. Foto sama ketua pembina ya. Ya Tuhan, kasih-Mu lebih dekat kepadamu. Aku di antara saudara-saudaraku. Saat itu aku masih berumur 17 tahun. Saat itu aku mendatangi saudaraku untuk mengetahui keadaan mereka dan kambing domba mereka. Lalu tiba-tiba saudaraku bergantian memaki-makiku. Aku memang selalu jujur kepada ayah melaporkan kejahatan saudara-saudaraku, karena mereka suka menipu ayah. Memang aku pernah bermimpi, saudara-saudaraku menyembahku. Tetapi saat itu, aku belum mengerti arti dari mimpi itu. Tolong, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku berteriak dan memohon berulang-ulang. Tapi tidak ada hasil. Seperti binatang buas yang lapar, saudara-saudaraku menyeret dan melemparkanku ke dalam sumur. Sumur itu agak dalam dan gelap. Aku sangat takut saat itu. Saat itu aku berteriak minta tolong dari dalam sumur itu. Saya ingat Tuhanku yang mengasihi aku. Selalu kuserahkan diriku kepada Tuhan, sehingga aku kuat dan merasakan kehadiran Tuhan di sumur itu. Setelah beberapa lama, saya lihat ada tali ditangkap dari atas. Saya sangat bersukacita dan merasa doaku telah dikabulkan oleh Tuhan. Dengan tenaga yang tersisa, aku pegang tali itu, walaupun tanganku masih terikat dan badanku sudah lemas. Aku sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tali di tangan dan di kakiku dilepaskan, dan mereka saya pandangi satu persatu yang mengenaliku. Abangku Ruben tidak ada di sana, tetapi di antara saudaraku, seorang yang tidak saya kenal, sosok seorang saudara. Hatiku hancur dan sedih. Ternyata saudara-saudaraku bukan untuk menolongku. Mereka membohongi ayahku. Aku dapat membayangkan ayahku dalam kesedihannya menangis itu. Ya Tuhan, tolonglah ayahku. Permohonanku kepada Tuhan untuk ayahku. Pada suatu saat di Mesir, saudagar Midian itu menjual aku ke Potifar, seorang kepala pengawal raja di Firaun. Demikianlah aku diperjualbelikan seperti barang dagangan untuk mencari untung. Negeri Mesir adalah negeri yang tidak pernah saya kunjungi. Kerjaanku sebagai budak di rumah Potifar. Hingga pada suatu hari, Potifar mempercayakan segala miliknya kepadaku. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Tuanku Potifar atas kepercayaan itu, dan tidak lupa kepada Tuanku yang selalu memberkati dan melindungiku. Pekerjaanku diberkati Tuhan, harta Potifar berlipat ganda. Hingga pada suatu hari, seperti biasanya aku bekerja di rumah itu, dan hanya kami berdua, yaitu dengan istri tuanku. Istri tuanku itu mengajaknya untuk tidur dengannya. Namun aku menolak, aku meronta-ronta. Akhirnya bajuku dilepas di tangannya dan aku lari meninggalkan rumah itu. Kejadian itu diketahui oleh tuanku Potifar dan aku dimasukkan ke dalam penjara. Aku merasa sangat kecewa. Namun, aku selalu menunjukkan sikap dan sifat yang baik dalam penjara. Akhirnya tidak berapa lama kepala penjara mengangkat aku mengawasi penjara. Banyak yang aku lakukan di penjara, meneguhkan orang-orang yang di penjara, termasuk menerangkan arti mimpi juru roti dan minum Raja Firaun. Aku mampu menerangkan arti mimpi Firaun dengan hikmat dari Tuhan. Firaun sendiri salut, bangga, dan senang melihat aku. Firaun menilai aku seorang yang berakal budi dan bijaksana melebihi orang-orang bijak di Mesir. Suatu saat, Firaun mengangkat aku menjadi penguasa. Waktu itu, aku masih berumur 30 tahun. Masih muda dibandingkan dengan pejabat istana dan orang-orang bijak di Mesir. Tetapi mereka harus berlutut dan tunduk kepadaku. Seperti mimpi Firaun yang kukatakan, musim kelaparan terjadi di Mesir dan negeri-negeri lainnya sampai ke tanah Kanaan di mana tempat ayah dan saudaraku tinggal. Termasuk Yakub menyuruh saudara-saudaraku datang ke Mesir untuk membeli gandum.
Sekarang giliran 10 orang datang menghadap